Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi saya khususnya nikmat sehingga saya masih bisa menjelaskan pada mata kuliah tugas pelajaran 2 pada pertemuan kelima. Salat beriring salam tak lupa kita lantunkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu kita yaitu Bapak Dr. Wirmi Kaputra SMSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SMAK. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Insan Warasta dengan NIM C1C02409 akan menjelaskan perhitungan BPH pasal 2 tentang impor, bendaharawan dan industri tertentu. Yang pertama kita masuk ke contoh soal impor. PT AA mengimpor barang dari Kanada dengan harga faktur senilai 500.000 US dollar. Barang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam PMK nomor 16 atau PMK 010 tahun 2016. Biaya asuransi ini bayar luar negeri sebesar 3% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur. Biaya masuk atau disebut BM sebesar 10% dan biaya masuk tambahan sebesar 6%. Kurs pajak saat itu sebesar Rp14.550 per dolar Amerika Serikat. Maka perhitungan pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut di Dirjen Bea Cukai adalah yang pertama yaitu yang A, harga fakturnya itu 500.000 US dollar. Biaya asuransi tadi yang kita tahu tadi 3%, maka 3% dari 500.000 US dollar adalah 15.000 US dollar. Nah, untuk biaya angkutnya itu 5% kali 500, maka kita dapat hasilnya 25.000 US dollar. Maka kita dapat chief cost insurance and freight ditambah hasilnya kita dapat 540.000 US dollar. Chief dalam rupiah karena saat itu harga dolar, sorry teman-teman, di sini bukan rupiah tapi US dollar dikali 14.550 rupiah, maka kita dapat hasilnya 7.857 juta rupiah. Nah, untuk biaya masuknya itu 10% tadi yang disoal dikali 7.857 juta rupiah, maka kita dapat hasilnya adalah 785.700.000 rupiah. Untuk biaya masuk tambahan adalah 6% dari chief, maka kita dapat hasilnya 471.421.420.000 rupiah. Untuk nilai impornya kita totalin dari D, E, F, maka kita dapat hasilnya 9.114.120.000 rupiah. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya yaitu bendaharawan. Contoh soalnya adalah PT AAA berkedudukan di Kota Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor untuk Dinas Pendidikan Kota Bogor. Pada tanggal 1 Agustus 2022, PT AAA melakukan penyerahan barang kena pajak atau disebut BKP dengan nilai kontrak sebesar 20 juta rupiah. Nilai sudah termasuk PPN. Maka perhitungan PPh pasal 2 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor adalah yang diketahui nilai kontrak termasuk PPN itu adalah, sorry teman-teman, di sini 20 juta. Ini 20 juta. Maka kita dapat hasilnya 100 bagi soalnya salah teman-teman, di sini soal benar ada 22 juta. Nilai kontrak termasuk PPN kita ubah saja di sini dari 22 juta rupiah. Jadi nomor yang kedua 100/11 kali 20 juta kita dapat nilai asli sebelum kena pajak yaitu 19.819.880 rupiah. Untuk PPN dipungut yaitu 11% dari DPP, kita dapat hasilnya 2.110.190 rupiah. Untuk PPh pasal 2 yang dipungut adalah 1,5%. 1,5% dikali 20 juta adalah 330.000 rupiah. Lanjut ke soal berikutnya. PT AAA merupakan perusahaan kertas yang menjual hasil produksinya kepada PT BBB senilai 1.100.000.000 rupiah. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 11%. Perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan kertas adalah yang pertama itu DPP PPN-nya kita dapat seperti tadi 100/11 dikali 1 miliar 100 juta.
kita dapat harga hasilnya yaitu 990.990.999 rupiah. PPh pasal 22 penjualan kertas sebagai berikut. Tarif PPh pasal 22 atas penjualan kertas dikali DPP PPN 0,1% dikalikan dengan 990 juta 990.990.990,99 rupiah. Kita dapatlah hasilnya 990.990.990,99 rupiah. PT AA merupakan perusahaan kertas yang menjual hasil produksinya kepada PT BBB senilai 1,1 miliar. Harga di suatu persen. Maaf teman-teman, ini salah tulis ya. Nah, maka hasilnya adalah begini. Tarif PPh pasal ini kali DPPN adalah nilai hasilnya akhirnya adalah 990.990,99 rupiah. Baik, terima kasih. Segitu saja dari saya. Bila ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf dan dikoreksi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.